Sebelum gue masuk bekerja di kantor itu ada perjanjian antara gue Oh, sama atasannya. Kalau misalkan teman gue nggak ngajak, apakah gue akan begitu terus? Di semester awal justru karena beasiswa gue copot. Ada nggak sih momen di mana kalian itu pengen nyerah gitu kan? kalau dari aku ada, terutama semester 5. Waktu pertama kalian daftar kuliah sambil kerja, lebih seru atau lebih capek? Ternyata di admin gudang itu kita harus turun tangan juga di lapangan. Ada nggak sih manfaatnya di pelajaran kuliah dengan karir kalian itu? Materi kuliah yang aku pelajari selama di kampus, biasanya belajarnya di minggu KP. Jadi biar nyicil-nyicil dulu lah. Nanti jadi pas hari hanya baru kayak di review-review lagi. IPK Yanti sekarang berapa sih? IPK aku sekarang lagi Apakah ada target tertentu nih di usia tertentu? Target saat ini ya di umur 25 sih Selamat malam guys, balik lagi dengan curhatan malam kita hari ini dengan gue Yemima dan partner gue. Dan gue Hendra yang malam ini pastinya full energi buat nemenin kalian semua. Pastinya dong kita harus semangat untuk malam ini karena malam ini kita akan membahas topik yang menarik nih. Ya bener banget Yem, topik kita malam ini pasti menarik bagi kalian yang bingung mau kuliah atau kerja. Tentunya karena topik malam hari ini adalah kehidupan ganda di mana paginya bekerja dan malamnya berkuliah. Iya Yem, gue salut banget loh sama bintang tamu kita malam ini. Bayangin aja, biasanya orang abis pulang kerja langsung cari hiburan atau istirahat. Nah kalau mereka ini pulang kerja langsung lanjut kuliah, mikirin rumus sama teori yang pastinya pasti bikin bingung ya. Bener nih, salut banget sih. Tentunya tapi kita nggak sendirian nih Indra, kita akan ditemani oleh mahasiswa aktif kita. Halo, saya Willy. Halo, aku Maria. Halo, aku Vivi. Gimana kalian penasaran nggak sama bintang tamu kita malam ini? Penasaran Kita banget penasaran dong. banget. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita undang bintang tamu kita malam hari ini ada Joan dan Yanti. halo halo. Halo. Halo Joan dan Yanti, makasih nih udah hadir malam hari ini. Gimana? Ya, thank you. kalian? Baik. Selain kuliah, kalian sekarang lagi sibuk apa sih? Kalau selain kuliah lagi sibuk di pekerjaan ya, lapor pajak sama lagi belajar juga buat ujian. Kalau dari aku sibuknya ini kan lagi akhir-akhir bulan ya, jadi lagi closingan. Terus kalau buat kuliah aku lagi minggu-minggu ujian sekarang, jadi lagi sibuk banget. Wah, capek banget pastinya ya. BTW kalian semester berapa sih emang? Kalau aku semester 7 sih. Aku juga semester 7 kebetulan. Apa sih yang buat kalian mutusin kerja sambil kuliah? Kalau dari gue emang karena udah ada rencana dari SMA ya. Jadi sebelum gue kuliah memang udah ada rencana dari gue sama orang tua juga kalau gue mau kuliah kuliah sambil kerja gitu sebelum masuk perkuliahan semester awal. Jo, kalau boleh nanya, itu tujuan kamu kuliah itu awalnya terpengaruh oleh orang tua kamu atau emang niatan dari diri sendiri? Ya, kebetulan kalau dari gue emang ada dua-duanya ya. Jadi ada faktor dari pengaruh orang tua sama ada keputusan dari gue sendiri. Jadi waktu itu emang gue lihat dari orang tua gue nih, mereka itu dua-duanya melakukan hal yang sama kayak kita. Jadi mereka itu berkuliah sambil bekerja dan di situ gue lihat oh waktunya efektif nih. Kita langsung kuliah 4 tahun, tapi kita udah kerja juga nih. Jadi kita nggak boros waktu untuk kuliah doang gitu. Dan juga gue lihat kalau misalnya waktu itu gue daftar kuliah pas lagi pandemi ya, jadi gue sendiri yang memutuskan untuk daftar kuliah gitu. Wah, keren banget ya. Kalau Yanti gimana sih? Dari aku sebenarnya aku dari SMK juga udah punya rencana ya mau kuliah sambil kerja. Cuman karena kan aku dari daerah nih, dari perantauan ya berarti ya, dari daerah ke kota butuh adaptasi sebenarnya. Kayak kan sebelum bekerja di sini aku pastinya cuma kuliah dulu aja. Soalnya kan rencananya memang kayak kuliah dulu aja awalnya, terus baru nyari-nyari kerja gitu.
Terus untuk Yanti, gimana sih Yanti cara adaptasinya dari ngerantau dari daerah itu terus ke sini gitu? Kalau aku sih sebenarnya awalnya nggak begitu susah ya, karena aku awalnya kan bukan pertama kali ke Jakarta, jadi aku ke Jakarta tuh udah 4 sampai 5 kali gitu. Jadi maksudnya di sini juga ada keluarga, ada saudara, jadi adaptasinya lebih cepat lah. Berarti perjalanannya emang gak main-main ya sampai sini ya. Di dalam diri kalian ini ada nggak sih momen dimana kalian itu pengen nyerah gitu kayak ah udahlah mau kerja aja gitu? Kalau dari aku ada pastinya ya, karena pas terutama semester 5. Semester 5 itu kan aku punya mata kuliah yang menurutku lumayan susah gitu kan, selama dari perkuliahan dari semester 1 sampai semester 5 itu. Terus waktu itu aku juga lagi ada transisi kerja, jadi awalnya tuh aku cuma jaga toko doang, terus akhirnya aku terjun ke dunia korporat. Yang pasti beban kerjanya kan lebih berat kan daripada jaga toko kan, jadi menurutku momen pas aku pengen nyerah itu di momen itu semester 5 karena ada mata kuliah yang susah terus transisi kerja sih. Selain karena udah semester atas nih, Mm. ada nggak sih faktor lain yang mendukung kamu untuk tetap lanjut? Kalau dari aku ada yang pertama pastinya orang tua, karena terutama mamaku ya, mereka kan nemenin aku dari awal kuliah nih dari daerah ke kota. Jadi karena udah nemenin dari awal sampai sekarang, aku nggak mau kecewain dia kan yang pastinya. Jadi aku tetap berusaha buat terus lanjut kuliah sambil kerja sih. Karena juga kan udah ngeluarin uang kan, jadi kayak kalau misalnya berhenti di tengah jalan jadinya kayak sia-sia menurutku. Jadi lebih baik dilanjutin aja. Kalau Johan ada keinginan untuk nyerah atau enggak? Kebetulan kalau gue agak beda ya dari Yanti ya. Kalau dari tadi Yanti ngomong itu dia dari pelajaran dia karena susah di semester pertengahan. Cuman kalau gue itu karena di semester awal justru karena beasiswa gue copot. Nah, kan kita beasiswa itu harus pakai nilai ya, nilai kita harus mencukupi agar beasiswanya tetap ada. Nah kebetulan karena saat itu nilai gue di bawah ketentuan, jadi otomatis beasiswa gue copot dan gue ada keinginan bimbang gitu lah, bimbang untuk kuliah dengan biaya yang lebih mahal atau gue harus keluar aja nih dan memulai kuliah baru gitu dengan beasiswa yang baru juga. Tapi akhirnya gue memutuskan untuk lanjut kuliah aja karena menurut gue semester awal itu udah pakai 6 bulan dan agak buang waktu kalau kita ulang dari awal gitu Hendra. Berarti Jo, itu biaya kuliah itu selama ini kamu bayar sendiri apa ditanggung sama orang tua? Kebetulan kalau untuk semester satunya itu gue dibantuin sama orang tua gue karena ada biaya-biaya tambahan kan selain kita bayar SPP doang. Nah, tapi kalau untuk semester 2 sampai akhir ini gue bayar sendiri full. Gila sih, denger cerita kalian gue jadi makin salut. Tapi gue penasaran, kalau dibandingin waktu pertama kalian daftar kuliah sambil kerja, lebih seru atau lebih capek? Kalau kita bandingin ya dari pertama kali kita masuk kuliah sampai sekarang gua itu dari pengalaman gue menurut gua ekspektasi gue udah sesuai sekarang karena dulu waktu gua kuliah gue itu kerjanya kontraktor kebetulan nih jadi capek banget fisiknya gitu ya. Nah kalau sekarang itu gue kerjanya udah pindah nih jadi bagian kantoran karena ekspektasi gue sebelum gue kuliah itu kalau kuliah sambil kerja enaknya ini kuliah tapi kerjanya kantoran karena kan biar seimbang kan waktunya juga sama fisik kita. Jadi akhirnya di pekerjaan gue sekarang ekspektasi gue udah sesuai karena gue udah pindah kantor gitu. Kalau boleh tahu nih, kerjaan lu dulu di kontraktor bagian apa sih sampai capek fisik gitu? Iya. Kebetulan di kontraktor itu gue dapetnya admin gudang. Nah tapi ternyata apa yang gue ekspektasikan di admin gudang itu nggak sesuai sama realitanya gitu ya. Karena gue pikir admin gudang itu kita cuma ngetik doang nih barang masuk barang keluar berdasarkan invoice. Ternyata di admin gudang itu kita harus turun tangan juga di lapangan, bantu angkat pipanya, bantu angkat cat dan lain-lain gitu ya ketika ada bongkar gudang gitu. Kalau Yanti gimana nih ekspektasinya? Kalau aku kan aku anak rantau ya yang pastinya ya. Terus aku mulai kerjanya tuh baru di semester 2-nya. Nah itu awalnya aku cuma jaga toko doang. Jadi menurutku ya kerjanya masih nyantai dan bisa sambil kuliah juga. Jadi masih aman lah maksudnya kan. Terus pas di pertengahan semester itu ya semester 5 itu aku kan pindah ke corporate yang pastinya kerjaannya lebih lebih susah kan dibanding dengan jaga toko doang.
Nah pas itu tuh menurutku bebannya ya pasti nambah, sudah pasti ya. Terus menurutku kalau dibilang sesuai ekspektasi atau enggak, atau lebih capek atau lebih seru, tapi menurutku tuh kalau dibanding pas jaga toko dulu, kalau di corporate tuh lebih capek sih sebenarnya, karena kan tanggung jawab kita lebih bertambah kan, juga kayak ada banyak tantangan lah pastinya. Terus kan kuliah juga udah semakin tinggi semesternya gitu sih. Emang kalau boleh tahu Yanti itu bagian apa sih dulunya? Yang pas jaga toko. Iya, yang Pas pasti. jaga toko tuh aku cuman bagian admin, jadi kayak cuman nginput-nginput doang, terus bikin bon, bikin kayak misalnya pencatatan ada barang keluar, barang masuk gitu doang sih. Emang capek banget sih ya kerja sambil kuliah ya. Jadi apa sih perubahan yang kalian rasain nih selama kerja sama kuliah itu? Ada nggak sih manfaatnya di pelajaran kuliah dengan karir kalian itu? Kalau dari aku sih ada ya, karena pas awalnya kan aku cuma kuliah doang nih, terus pas sambil kerja kan pastinya dapat pengalaman dong, kita pengalaman kerja kan. Yang terus materi selama perkuliahan menurut aku ya, dari pribadi aku, materi kuliah yang aku pelajari selama di kampus menurut aku berguna sih, karena kan aku accounting kan bagiannya kan di corporate ini, terus pas kuliahnya kan aku juga ngambil jurusan accounting, jadi menurutku udah sejalan nih, sejalur sama kerjaan sama kampus ya. Jadi menurut aku kepake sih materi-materi yang aku pelajari di kampus, kayak misalnya kalau misalnya di bagian accounting kan kita harus tahu jurnalnya apa, terus kayak akun-akunnya apa, terus ada stock opnam juga, ada adjustment, dan juga kayak closingan-closingan gitu sih. Kalau boleh tahu nih, Yanti kan berarti sejalannya Mm-mm. sama-sama accounting. Ada nggak sih materi di kuliahan yang berbeda di prakteknya? Kalau dari pengalaman pribadi aku ya, sejauh ini nggak ada yang begitu berbeda. Cuman mungkin pas kita pelajarin di kuliahan, materinya tuh mungkin lebih susah buat kita pahami kan. Tapi pas di praktiknya itu menurutku lebih gampang. Karena misalnya contohnya kayak stop opnam gitu kan. Kita kan pelajarinya urutan nih begini-begini. Tapi pas praktiknya mungkin lebih mudah gitu. Terus contohnya misalnya kan kita pelajarin materinya kayak accurate, kita pelajari akurat kan di kampus kan, kita pakai gitu, udah dipraktekin, udah ditunjukin ini urutannya begini-begini, tapi pas kita praktekin di tempat kerja mungkin bisa beda, tapi malahan lebih mudah sih menurut aku. Nah, kalau Yanti kan bermanfaat nih pengetahuan di kuliah untuk pekerjaan. Nah, kalau Johan gimana? Jujur kalau dari gue ya, ini kan dari pengalaman masing-masing. Kalau sebagai teori pajaknya, itu bisa kita terapkan di pekerjaan. Tapi mungkin tidak semua ya, karena yang namanya perpajakan kan selalu berubah-berubah gitu ya. Jadi nggak bisa diterapin semua di pekerjaan. Tapi menurut gue dari apa yang gue rasain di perkuliahan itu lebih ke arah soft skillnya. Dimana kita itu ada namanya organisasi, circle-circle pertemanan, itu ngaruh banget bagaimana kita berinteraksi sama atasan ataupun ke ini ya tim kita di kantor gitu sih Hendra. Aku penasaran sih. Jadi itu tuh soft skill-nya itu dipelajari atau emang habit gitu sehari-hari? Itu Mm-mm. sih, Johan. Kebetulan karena emang ngambilnya mata kuliah akuntansi ya, jadi kita itu nggak ada namanya pelajaran untuk mempelajari soft skill gitu. Jadi dari diri gue sendiri mempelajari dengan interaksi sama teman-teman gue gitu. Kayak pada awalnya itu, oh gue cuma menyendiri nih duduk di pojokan, tapi ada teman-teman gue yang mengajak. Nah disitu gue berpikir, kalau misalkan teman gue nggak ngajak, apakah gue akan begitu terus gitu kan? Jadi kita sebagai pribadi yang ingin berubah harus mempelajari hal itu gitu. Oh, jadi pelajaran yang lebih didapat itu soft skill-nya ya? Betul Hendra. Oke, menarik. Kalian kan sekarang lagi di semester 7. Eh, tentunya lagi sibuk kerja kan? Lagi sibuk ujian juga. Menurut kalian pribadi lebih prioritasin kerjaan atau kuliah? Kalau menurut gua lebih prioritas ke arah kuliah ya, karena kuliah itu kan kita tahu sendiri rasa capeknya yang kita keluarin uang untuk berkuliah itu. Nah, cuman gimana sih cara manage-nya gitu ya? Karena kan bentrok nih antara kuliah prioritas tapi kerjaan juga ada urgent gitu. Nah, di sini kita lebih ke arah kalau kalau menurut gue ya, lebih komunikasi ke atasan aja sih gitu. Biar kita bisa apa namanya fokus juga untuk perkuliahan gitu. Oke, kan tadi kata Johan untuk melalui semua itu mesti komunikasi ya ke atasan. Nah, Betul. terus gimana sih cara komunikasi ke atasannya? Oke.
Kalau dari gue sendiri, emang kita tuh sebelum gue masuk bekerja di kantor itu ada perjanjian antara gue Oh. sama atasannya. Jadi perjanjiannya itu di mana, oh gue sebagai mahasiswa nih, gue mau bekerja di kantor kalian dan kalau misalnya nih ada kasus-kasus atau urusan Iya. kuliah, mereka mengizinkan gitu dengan perjanjian itu. Kalau misalnya ada, oh gue ada ujian, gue kasih jadwal, mereka mereka ACC, akhirnya mereka bisa backup perjalanan gue gitu. Komunikasi. Kalau Yanti lebih prioritasin mana nih? Kalau aku sih lebih prioritasin ujian ya pastinya ya. Apalagi ini kan lagi minggu-minggu UAS ya. Jadi pastinya ujian tuh penting banget. Tapi aku tetap kerjaan tetap maksudnya profesional lah kan kita bekerja kan, tetap punya tanggung jawab gitu-gitu. Tapi kalau kayak gitu aku juga komunikasiin sih sama atasanku. Jadi supaya mereka tahu kalau aku lagi ujian. Jadi kalau misalnya ada kerjaan yang kayak deadline-nya udah deket banget, mereka bisa bantu aku buat backup kerjaannya gitu. Terus aku juga biasanya kalau belajar-belajar gitu aku biasanya belajarnya di minggu KP. Jadi biar nyicil-nyicil dulu lah. Nanti jadi pas hari hanya baru kayak di review-review lagi. Berarti Yanti belajarnya di minggu KP ya kalau Mm-mm. ada ujian gitu. Mm-mm. Berarti hebat banget ya bisa ngatur waktunya gitu kan. Mm. Padahal kebanyakan mahasiswa yang saya lihat itu termasuk juga saya sendiri, kalau lagi ada ujian ya paling H-1 baru belajar gitu atau hari hanya gitu kan pas siangnya ataupun sorenya nyempetin gitu buat belajar. Nah, kalau boleh tahu IPK Yanti sekarang berapa sih? IPK aku sekarang lagi di 3,9. Wih. Wih. Wah, keren banget ya. Udah kerja nih hektik banget, sibuk masih bisa dapat IPK 3,9 itu sih hebat banget sih, salut. Terus alasannya apa sih kalian tuh bisa nyampe di titik ini gitu? Alasannya ya pasti paling pertama adalah dukungan orang tua ya, karena orang tua aku kan terutama mama ya, dia nemenin aku dari awal mulai kuliah sampai sekarang gitu kan, dari daerah lah intinya, dari daerah ke kota gitu kan. Jadi aku nggak mau ngecewain dia yang pastinya. Jadi kayak aku berusaha buat banggain dia lah dengan segala misalnya kayak kerja, bantu-bantu bayar kuliah, terus buat diri aku sendiri lah yang pastinya kan, karena kan dengan perjuangan dan juga usaha yang udah aku lakuin selama ini kan gak mungkin kita lepasin gitu aja kan ya pastinya, jadi aku tetap bertahan sih sampai sekarang. Oke, kalau Yanti gak mau ngecewain orang tua, kalau Johan gimana? Kalau gue sih kurang lebih sama kayak Yanti ya. Jadi gue tuh mau memenuhi juga harapan orang tua gue dan juga gue mau apa namanya menjaga ini apa namanya hasil usaha gue ya. Karena kan kita tahu biasa mahasiswa yang kuliah sambil bekerja itu bayar kuliahnya pakai uang mereka sendiri. Jadi otomatis mereka tuh sadar akan bagaimana capek ngumpulin duit buat bayar kuliah gitu ya. Menurut gue sih gitu, Hendra. Jo, kalau boleh tahu, sekarang umur kamu berapa ya? Kebetulan tahun ini di umur 21 gitu. Apakah ada target tertentu nih di usia tertentu, misalnya harus memiliki apa gitu di usia tertentu gitu? Mm-mm. Kalau untuk target saat ini ya di umur 25 sih pikirannya akan apa namanya ada salary 2 digit lah, karena kita kan nanti tahun depan ada kelulusan ya, jadi harusnya kita punya waktu lebih banyak untuk lebih eksplorasi di pekerjaan gitu. Kalau untuk Yanti sendiri, apa sih rencana ke depannya? Pengen lanjut S2 kah? Atau pengen fokus ke karir dulu nih? Kalau dari aku ya, aku kayaknya S2-nya nanti dulu. Tapi aku pasti mikirnya lebih fokus ke karir sih. Soalnya aku ada rencana pengen kayak kuliah di luar negeri, pengen kerja di luar negeri. Jadi kayak kayak di Australia ataupun di Cina gitu-gitu. Tapi kalau misalnya nggak kesampaian nih rencananya, aku bakal kayak ningkatin jabatan aku yang ada di kantor sekarang sih. Kayak misalnya jadi SPV ataupun junior manager sih. Wah, keren banget ya. Dengar kisah mereka berdua dari awal sampai akhir itu makin salut sih, keren banget. Bisa kerja sibuk banget terus masih nyempetin waktu lagi untuk kuliah ya kan. Apalagi pas UAS ya kan. Iya, bener banget ya. Jadi dari curhatan malam ini teman-teman jadi punya gambaran gitu. Kalau mau kuliah sambil kerja, jadi lebih open minded. Kayak mereka keren banget kan?
Terima kasih ya untuk narasumber kita nih yang keren banget, Johan dan Yanti, untuk hadir. Thank you. Thank you, terima kasih. Ya, terima kasih juga kepada 3 mahasiswa aktif malam ini yang sudah menemani kita malam ini. Ya untuk penutupan nih, tolong dong kasih kesan dan pesannya untuk mahasiswa kita mungkin yang lagi nonton nih saat ini. Kalau dari aku buat yang mau kuliah atau baru berencana buat mau kuliah juga, kalian jangan takut kalau misalnya mau kuliah sambil kerja, karena kuliah sambil kerja juga tetap bisa dapat IPK yang bagus. Kalau dari gua mungkin buat teman-teman yang sedang menjalani kuliah sambil bekerja ya, jangan menyerah karena namanya kuliah pasti banyak tantangan. Jalanin aja pasti akan lewat kok tantangan itu. Kayak gua, pasti kalian bisa juga. Sampai ketemu di Curhatan Malam episode selanjutnya. Mau di orangnya mau duduk. Jangan bergerak. Gua bertiga. Gue duduk sini lo lebih aman. Ini BTS, Yemima BTS. Kita BTS juga, BTS di balik BTS. Oke lah, 210 cari. Iya lu. Wih. Selamat malam guys, balik lagi dengan Curhatan Malam. Nah. Ayo lanjut. Selamat malam guys, balik lagi dengan kita Curhatan Malam. Adalah kehidupan ganda di mana paginya bekerja dan malamnya berkuliah. Tentunya kita nggak sendirian ya kan, Indra? Kita ditemani dengan 3 teman mahasiswa aktif sangat menarik. Bener banget ya, topik curhat malam ini pasti menarik bagi kalian yang bingung mau kuliah atau kerja. Terus sekarang Apanya? Nachos. Boleh. Baca kan? Udah diangkat. Itu mau ditolak lagi. Oh, udah diantar. Ya, kasih. Udah kalian makan lah. Orang pulang kerja langsung istirahat atau cari hiburan. Nah kalau ini mereka pulang kerja langsung gas. Aku apa gue sih? Bebas aja lah. Natural lah intinya. Tapi kalau pertanyaan kita gini. Iya, Ya. yang namanya ini ya. Kan mereka udah perkenalan, terus lu ngomong, kalian penasaran kan nih sama narasumber kita malam hari ini? Salah. Jangan terlalu panjang, Jo. Banget ya, topik kita malam ini pasti menarik bagi yang kalian yang bingung mau ulang. Apa ya? Kalau sih kurang lebih sama kayak Yanti ya. Jadi gue juga harap orang tua gue mau apa namanya menjaga Sama kalian daftar kuliah sambil kerja ada Oke, kedua. Dia pasti akan lewat. Kayak gua, pasti kalian bisa juga. Sampai ketemu di Curhatan Malam episode selanjutnya. Anjay, keren. 25. 25